Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belakangan menuai sorotan karena sejumlah kontroversinya. Tidak terkecuali pimpinan ponpes tersebut yakni Panji Gumilang. Lalu siapakah sosok Panji Gumilang yang menuai banyak kontroversi itu? Dan Tribuners, berikut ini adalah sejumlah fakta terkait orang nomor 1 di Ponpes Al Zaitun yang berhasil kami rangkum. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini ternyata bukanlah orang sembarangan. Panji Gumilang diketahui merupakan cucu juragan tanah dan anak kepala desa di daerahnya. Ternyata Panji Gumilang adalah anak kepala desa dan cucu juragan tanah. Pria kelahiran Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946 tersebut merupakan anak yang tumbuh besar dari keluarga terpandang. Adapun kakek Panji Gumilang, Abdurrahman, dahulu memiliki tanah yang sangat luas di daerahnya. Diketahui satu petak tanah yang dimiliki telah dihibahkan dan kini menjadi Masjid Baitur Rahman. Sementara itu ayahnya merupakan kepala desa dan turut dipandang di daerahnya. Dan seperti diketahui Tribuners, belakangan ini publik turut menyoroti Panji Gumilang yang penuh kontroversi. Bahkan kini Panji Gumilang telah berurusan dengan hukum terkait dugaan kasus penistaan agama yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Sebelum ramai kontroversi tersebut, Panji Gumilang kerap pulang kampung. Yakni pimpinan ponpes tersebut kerap bertakziah mengunjungi makam dan mendoakan kedua orang tuanya. Sosok Panji Gumilang menjadi sorotan karena sederet kontroversi ajarannya yang dinilai menyimpang dari syariat Islam. Mulai dari mengucapkan salam Yahudi hingga mengatakan Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menuai sorotan berkat sejumlah kontroversinya. Masa yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat atau FIM menuntut agar dugaan aliran sesat di ponpes ini diusut tuntas. Tidak hanya itu, sosok pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang menjadi sorotan masyarakat. Panji Gumilang juga didemo masyarakat karena dinilai menyebarkan ajaran menyimpang dari syariat Islam. Di antaranya mengganti salam umat muslim menjadi salam Yahudi. Kemudian ia juga pernah menyebut Al-Quran hanya karangan Nabi Muhammad. Panji Gumilang disebut juga pernah mengungkapkan bahwa menunaikan ibadah haji tidak perlu ke tanah suci tetapi bisa dilaksanakan di Indonesia. Sederet kontroversi di atas membuat Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menegur Ponpes Al Zaitun. Dan menurut MUI, Ponpes Al Zaitun telah melakukan banyak penyimpangan dan akhirnya MUI Jawa Barat membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Fakta selanjutnya, Panji Gumilang ternyata pernah masuk penjara akibat pemalsuan dokumen. Selain itu, ia pernah menuai kontroversi karena memecat ratusan pengajar di ponpes yang ia pimpin. Pernah dibui akibat pemalsuan dokumen pada 2011, Panji tercatat pernah menjadi tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Ia kemudian dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 266 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam sidang vonis yang berjalan pada 2012, Panji divonis bersalah dan dihukum 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 2 tahun 6 bulan kurungan. Ia kemudian dijebloskan ke dalam penjara pada 2015 berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Panji juga pernah melakukan kebijakan kontroversi di pesantrennya dengan memecat 116 guru pengajarnya. Setelah pemecatan itu, para guru tersebut bahkan tidak diizinkan lagi masuk ke kawasan pesantren meski hanya untuk meminta klarifikasi. Diketahui para guru itu menduga bahwa Panji Gumilang melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mereka pun melaporkan Panji ke beberapa pihak termasuk Ombudsman. Kepada Ombudsman, mereka melaporkan Panji atas dugaan tindak maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pesantren. Menjadi orang nomor 1 di Al Zaitun, Panji Gumilang sempat mengaku lulusan Pondok Pesantren Gontor. Namun belakangan pengakuan tersebut ditepis dari pihak ponpes tersebut. Panji Gumilang sempat mengaku sebagai lulusan Pondok Pesantren Gontor, tetapi belakangan muncul bantahan dari Pondok Pesantren Gontor. Dosen Universitas Darussalam Gontor Bambang Setio Utomo membantah klaim Panji Gumilang tersebut.
Panji disebut memang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor setelah menamatkan sekolah rakyat di Gresik, namun nyatanya tidak sampai lulus. Sebab setelah mondok di Gontor itulah dia melanjutkan kuliah jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hingga menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kemudian terkait pernyataan dan pertanyaan mengenai kontroversi Panji Gumilang, Bambang menyebut bahwa hal itu memang sempat menjadi buah bibir para guru di Gontor. Bambang menegaskan tidak akan gegabah dalam membeberkan informasi terkait hal sensitif tersebut. Ia memilih untuk menunggu hasil koordinasi dengan Kiai terkait pernyataan kontroversi Panji Gumilang mengenai pendidikannya di kampus ternama tersebut. Hingga kini, sosok Panji Gumilang masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia dengan sederet kontroversinya. Terbaru, ia dikabarkan akan melayangkan gugatan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena mendiskreditkan ia dan acaranya. Dan Tribuners, itulah tadi sederet fakta terkait sosok kontroversi Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.